Mulai hari itu, Akila memutuskan untuk hidup sehat. Ia mulai jogging setiap weekend bersama anggota geng investigasi. Di sisi lain, Mohan kembali ke trigger setelah diberitahu oleh Pak Hari bahwa akan ada target baru. Dan itu karena dirinya. Kadang-kadang perempuan itu memang susah dimengerti. Celetuk, Fatah sok tahu. Malam sebelumnya, seusai dari studio balet, Fatah langsung mampir ke rumah Akila. Mereka membahas sikap Zara yang seolah tak punya rasa cemburu terhadap kedekatan Fatah dengan Akila. Sebagai sesama perempuan, Akila sangat paham bahwa memahami perempuan sendiri saja kadang sulit, apalagi memahami perempuan lain. Namun Akila sadar, hubungan Fatah dan Zara yang kini membaik bisa dimanfaatkan karena dalam kenyamanan, seringkali perlahan muncul rasa memiliki dan itu biasanya diikuti rasa cemburu. Sebaliknya, saat hubungan sedang buruk, jangankan cemburu. Melihat wajahnya saja sudah bikin muak. Seperti Akila sekarang terhadap Mohan. Ia sudah tidak peduli lagi pada Mohan yang mondar-mandir dengan Raisa. Fatah pun mengangguk setuju. Mungkin misi mereka kali ini akan berhasil. Tapi kok tercium bau-bau CLBK ya? Siapa yang CLBK? Kamu sama Fed? Akil, cuplikan lain. Begitu Fatah pamit, Tante Rita langsung menghadang Akila. Ia ingin memastikan apakah Akila masih punya perasaan pada Fatah. Karena Tante Rita adalah saksi bagaimana hancurnya Akila dulu. Dan kini ia juga melihat betapa dekatnya Fatah dan Zara. Bahkan katanya Tante Rita sempat melihat bibir Fatah seperti mengucapkan I love you ke Zara. Ia tidak rela kalau Akila kembali disakiti. Apalagi kini hubungan Akila dan Fatah terlihat lancar. Ditambah, Fed sering ke rumah, ngajarin bisnis bareng, malam-malam datang pula. Kesannya kayak wakuncar. Akila jelas kaget dengan tebakan Tante Rita. Tapi ia buru-buru membantah. Tentu saja, tanpa mengungkapkan misi rahasianya dengan Fed. Karena, ya, naluri seorang istri itu nggak bisa dibohongi. Tentang para orang tua. Malam itu, Jordan sedang makan malam dengan Amanda. Kali ini, Jordan bertekad memperbaiki diri menjadi suami dan ayah yang baik. Namun Amanda merasa ada yang disembunyikan. Dengan lembut ia bertanya, "Kamu deket sama wanita lain ya?" Jordan membantah, tapi Amanda tetap curiga. "Selama aku di rumah sakit, kamu dekat dengan seseorang?" tanyanya lagi. Karena jawaban Jordan tak memuaskan, malam itu Amanda mendatangi Fatah, mencoba menggali informasi. Ia siap menghadapi kemungkinan buruk bahwa selama ia sakit dan tidak mengenali siapapun, mungkin suaminya memang sempat dekat dengan orang lain. Asalkan sekarang hubungan itu sudah berakhir. Setelah ibunya keluar dari kamar, Fatah menelpon Zara. Mereka kembali membahas ancaman dari ibu Zara yang ngotot minta Jordan segera menikahinya. Kalau tidak, ia akan mengirim bukti hubungan mereka ke Amanda. Baru kali ini, Zara kepikiran, bukankah Harry pernah bilang dia seorang hacker? Mungkin Harry bisa bantu menghapus foto-foto jebakan dari ponselnya. Fatah setuju. Harusnya sih ini bisa jadi solusi. Fenomena baru. Ada yang berbeda pagi itu. Fatah dan Akila kini saling panggil Gualu layaknya teman dekat. Di depan studio balet, Mohan tidak sendirian. Kiara yang kini makin dekat dengan Gemma datang ke sana. Kiara merasa punya bakat menari dan ingin kolaborasi dengan pop diva untuk pentas seni. Sementara itu, Gemma sudah memberi info ke Mohan tentang geng investigasi Akila bersama Harry dan William, dan juga cara panggilan mereka yang berubah. Jelas Mohan kaget. Mungkin ini pertanda Akila sudah benar-benar move on dari Fed, tapi Mohan
Belum tahu, ada pesaing baru yang dayam-dayam makin dekat dengan Akila. Sabtu pagi. Hari itu adalah weekend. Beberapa murid sekolah rutin jogging pagi, termasuk geng Go Green, Gaspol, dan KOS Crew. Giselle pun latihan karate bareng. Rama meskipun tetap jadi bahan omongan Slay Queen. Tante Rita terkejut melihat Akila sudah siap jogging, lengkap dengan headphone, handuk biru, dan rambut dicepol santai. Mulai hari ini, aku mau hidup sehat, seru Akila. Tapi Tante Rita sempat nyeletuk. Ingat ya, jangan pulang dalam keadaan jatuh cinta. Ternyata, Akila sudah janjian jogging bareng William dan Harry. Bagi Akila, mereka berdua masih terasa sebagai teman biasa, walau baru kenal dekat dalam 2 hari ini, tanpa ia sadari. Sepanjang jogging, Harry terus tersenyum dan sesekali meliriknya. Apakah perasaan itu akan tumbuh di antara mereka? Di sisi lain, sementara itu, Pak Hari mendapatkan ancaman dari keluarga Mohan. Dalam waktu seminggu, ia harus membujuk Mohan agar mengikuti kemauan mereka. Kalau tidak, akan ada orang lain yang jadi target. Masalahnya, setiap Pak Hari mendekat, Mohan justru menghindar. Telepon pun selalu ditutup sebelum sempat membahas apa-apa. Pak Hari makin pusing waktu tidak menunggu. Cuplikan terakhir. Akhirnya, pagi itu Pak Hari berhasil bicara dengan Mohan dan menyampaikan ancaman itu. Jika Mohan tetap menolak, maka akan ada korban lain. Mohan mulai gemetar, bukan karena takut, tapi trauma masa lalu kembali menghantui. Ia menahan gejolak batin dan bertanya, siapa target mereka sekarang? Kenapa bukan saya aja, Pak? Sayangnya, Pak Hari tidak tahu siapa target selanjutnya. Telepon ditutup, dan pagi itu Mohan kembali tersiksa. Fisik, pikiran, perasaan, semua campur aduk. Ia trauma pada keluarganya sendiri, kini dihantui ketakutan bahwa akan ada korban baru karena dirinya.